Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tabikun, pemirsa Kupas Talk Show, dimanapun saudara-saudara Bapak Ibu berada. Pada siang hari ini kita kembali berjumpa dalam program DPRD Tanggamus Menyapa bersama Komisi 3 DPRD Tanggamus dengan tema pembangunan infrastruktur Kabupaten Tanggamus di masa pandemi. Saudara-saudara, Bapak Ibu, keberadaan infrastruktur yang memadai akan berkontribusi pada kelancaran pembangunan maupun kelancaran perekonomian suatu daerah. Infrastruktur akan sangat mendukung proses distribusi barang dan jasa, yaitu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah-wilayah yang ada. Secara khusus untuk daerah yang memiliki cakupan wilayah yang cukup luas, memiliki daerah kepulauan seperti contohnya Kabupaten Tanggamus dan juga daerah-daerah pertanian. Infrastruktur tersebut merupakan faktor yang sangat menentukan untuk kemajuan sebuah daerah. Namun demikian, pandemi yang kita hadapi saat ini tentu saja telah banyak meluluh lantakan semua rencana-rencana pembangunan baik di pusat maupun juga di daerah. Secara khusus pada bidang infrastruktur di Kabupaten Tanggamus, pada masa pandemi ini merupakan sesuatu hal yang tentu menarik untuk kita diskusikan dan juga untuk diketahui oleh publik bagaimana perkembangannya. Bapak Ibu saudara-saudara, bersama saya Laikmen Sipayung, kita kumpas informasi teraktual selama 45 menit ke depan, dan bersama saya di Bukit Idaman Gisting Tanggamus saat ini telah hadir narasumber yang kita nanti-nantikan. Yang pertama saya menyapa Bapak Wakil Ketua 3 DPRD Tanggamus, Bapak Naim SPP. Yang kedua Bapak Ketua Komisi 3 DPRD Tanggamus atau yang diwakili oleh Bapak Edi Alismi, Sarjana Ekonomi. Selamat siang Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Tanggamus yang diwakili oleh Bapak Hendrawan Adam, Sarjana Ekonomi. Assalamualaikum, salam sejahtera, Tabikun. Selanjutnya dari Dinas PUPR Kabupaten Tanggamus, dalam hal ini diwakili oleh Pak Ari Yuda yang merupakan Ketua Bidang Penyediaan Perumahan di Dinas PUPR Kabupaten Tanggamus. Selamat siang Pak. Selamat siang. Baik Bapak Ibu saudara-saudara pemirsa Kupas Talk Show dimanapun berada, kita akan langsung mendiskusikan tentang bagaimana pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tanggamus, khususnya di masa pandemi yang sedang kita alami saat ini. Pertanyaan pertama saya ke Bapak Ari Yuda dari Dinas PUPR Tanggamus. Pertanyaannya begini Pak, tentu pembangunan infrastruktur salah satu hal yang menjadi penting bagi kita. Menurut Dinas PUPR, secara khusus di masa kepemimpinan Ibu Haji Dewi Handayani sebagai Bupati, kira-kira fokus kerja pembangunan di bidang infrastruktur kita ke arah mana Pak? Terima kasih atas pertanyaannya dan kesempatannya. Dapat saya jelaskan di sini untuk program PUPR Kabupaten Tanggamus sesuai dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Tanggamus 2018-2023. Di poin 5 disebutkan bahwa PUPR fokus pada pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana secara berkelanjutan dan bermutu dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan keadilan. Kalau ditanya fokus di bidang apa, PUPR pada saat ini
memfokuskan di semua kegiatan. Jadi tidak ada yang tidak prioritas. Contohnya aja kita kalau membangun jalan tapi drainase tidak dibuat, tentu jalan jadi rusak. Atau jalan dibuat tapi drainase tidak aman, taluknya tidak dibangun, akan terjadi longsor, sama juga rusak. Jadi pada prinsipnya kita PUPR mendukung dari segi kelancaran ekonomi, dari akses ke fasum kesehatan maupun pendidikan untuk anak-anak sekolah. Dan semua infrastruktur untuk PUPR semua prioritas. Artinya semua sektor berjalan secara beriringan. Tidak ada yang menjadi prioritas Pak Wakil Ketua, tentu sebagai wakil rakyat melihat kepentingan-kepentingan tertentu yang menjadi prioritas di pembangunan infrastruktur. Kalau Bapak melihat bagaimana dengan apa yang disampaikan dari dinas tadi bahwa semua berjalan beriringan dan tidak ada hal yang lebih prioritas di antara yang lain untuk pembangunan infrastruktur di masa pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Yang pasti sudah betul yang dilakukan oleh SPU. Bicara tentang prioritas, semua juga membutuhkan. Ini dasar dari PU, dalam hal ini adalah pemerintah daerah, berdasarkan atas kebutuhan. Jadi, karena saya juga sebagai wakil rakyat, ada yang membutuhkan ini irigasi, kemudian ada kebutuhan jalan untuk produksi. Begitu juga dengan pendidikan. Artinya bicara tentang pembangunan adalah alasannya adalah kebutuhan. Jadi pada dasarnya untuk teman-teman DPRD juga mensupport yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas PU. Kalau bicara tentang prioritas, semua membutuhkan. Jadi tergantung kebutuhan saja. Artinya DPRD sepakat, maka kemudian kita apapun ajuan dari Dinas PU ketika kita melakukan pembahasan, maka kita support, karena itu juga bicara tentang kebutuhan yang ada di masyarakat. Itu ya. Lalu Pak, tentu seperti yang kita sebutkan tadi di awal, infrastruktur itu kan hal yang penting juga, termasuk salah satu di dalamnya akses jalan ya. Akses jalan, kalau di Tanggamus sendiri Pak, berapa persen kira-kira saat ini jalan-jalan di Tanggamus yang sudah dalam keadaan mantap? Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama-tama saya ingin sampaikan terima kasih juga kepada pihak legislatif, dalam hal ini bagian Banggar dan Komisi 3 yang sudah mensupport sepenuhnya terhadap program-program PUPR, sehingga sampai saat ini posisi jalan mantap kita sudah mencapai 51% dari 1.399,37 km yang telah di-SK-kan. Jadi jangan terpaku di 1.399 di-SK-kan, karena itu adalah ruas BM. Ruas TK itu belum di-SK-kan, tentu jumlahnya tidak kalah panjang. Tapi dapat saya sampaikan di sini, per hari ini berkat dukungan dari Dewan juga, kita sudah memiliki jalan mantap 51% dari 1.399,37 km di Tanggamus. Baik Pak Ari, kira-kira kalau kita mau capai 100% kondisi jalan mantap, kita harus sediakan budget berapa ya untuk pembangunan jalan di Tanggamus? Dengan posisi 49% dari 1.399 km, untuk jalannya saja sebenarnya hanya butuh 1 triliun. Tapi karena wilayah barat yang memang kontur tanahnya sedemikian tidak mendukung, kalau diselesaikan dengan hot rig dia tidak akan berumur panjang, harus diselesaikan dengan rigid, termasuk juga daerah Ulu Belu, maka kemungkinan kalau dia harus mantap sesuai dengan kontur tanah yang di tempat, kemungkinan sekitar 1,8 triliun yang dibutuhkan.
dan itu belum termasuk jembatan, talut, dan drainase yang mendukung keawetan dari jalan tersebut. Artinya butuh support yang cukup besar dari Dewan untuk bisa merealisasikan 100% itu Pak ya. Lalu Pak Edialismi, saya minta tanggapannya Pak. Kira-kira untuk mencapai 100% itu pandangan dari teman-teman bahwa Bapak di Komisi 3 kira-kira mampu nggak APBD kita, atau harus butuh berapa tahun untuk kita mampu 100% itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita tahu sendiri dengan kondisi kita Kabupaten Tanggamus, dengan jalan-jalan infrastruktur kita yang memang sisi tanahnya kurang labil. Harapan kita tentunya semua masyarakat itu bisa menikmati, bisa nyaman dengan adanya infrastruktur bisa mencapai 100%. Namun kita optimis lah Tanggamus, artinya dengan kita meningkatkan PAD kita ke depannya, dan kita berharap juga ada bantuan juga dari pusat melalui dana APBN kita, yaitu dana DAX, itu juga bisa mendukung bagaimana percepatan pembangunan bidang infrastruktur yang ada di Kabupaten Tanggamus. Jadi mudah-mudahan harapan kami ya secepatnya Tanggamus ini tidak ketinggalan dengan kabupaten-kabupaten yang lain, sehingga masyarakat itu secara ekonominya dengan adanya infrastruktur yang bagus, tingkat ekonominya akan meningkat, kesejahteraannya pun akan meningkat juga. Karena di sana kita lihat, kalau misalkan jalan yang jelek, bagaimana untuk para petani-petani itu aksesnya untuk mengangkut bahan-bahan hasil buminya. Betul. Nah, jadi untuk mensejahterakan masyarakat itu tentunya upaya kita benahi dulu infrastruktur kita. Nah, tadi sudah dikatakan oleh Pak Yuda dari PUPR bahwa ini sudah hampir mencapai 50%. Nah, tentunya kita terus bersama-sama antara eksekutif dan legislatif dalam hal ini PUPR dan legislatifnya bersama-sama bersinergi supaya bisa mencapai yang 100% itu tadi gitu loh Pak. Jadi mungkin itu saja Pak. Baik Pak. Lalu Pak Hendrawan gimana kira-kira melihat ini Pak? Apakah memang kita mampu mencapai 100%, dan menurut Bapak secara pribadi dalam pantauan selama ini butuh berapa tahun lagi kita untuk bisa sampai di 100% Pak? Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan pembangunan di Tanggamus ini butuh biaya yang sangat besar. Saya kira kalau kebutuhan apa kata Bapak Yuda tadi 1,8 untuk mencapai tersebut kita harus punya program jangka menengah dan jangka panjang, karena ini tidak terselesaikan dengan 1 tahun dengan APBD yang ada. Mungkin yang disampaikan beliau itulah APBD kita sebenarnya. Kita butuh jangka menengah jangka panjang, mungkin pembangunan berkelanjutan selama 5 tahun dan 10 tahun ke depan untuk pemerataan pembangunan di segala sektor. Tentunya di sini adalah PUPR, supaya masyarakat sendiri di Tanggamus ini benar-benar dapat menikmati pembangunan yang ada. Tapi dikala saat sekarang seperti ini pandemi, ya kami sendiri punya ajuan, masyarakat sendiri punya ajuan Pak. Sampai sekarang dengan masa pandemi ini juga belum terselesaikan semua dengan atas dasar anggaran kita, karena kebanyakan kita seperti tahun kemarin dipergunakan untuk membantu masyarakat di saat pandemi. Ke depan pemerintahan antara pihak legislatif dengan pihak eksekutif dapat bahu-membahu bekerja sama mencari dana seperti apa yang dikatakan Bung Edialismi, agar Tanggamus ini mencapai apa yang telah ditargetkan, pembangunan skala besar merata supaya Tanggamus ini dapat dinikmati oleh masyarakat Tanggamus itu sendiri. Baik, terima kasih Pak. Tentu walaupun kita masih berada dalam masa pandemi,
Pembangunan infrastruktur tidak lepas dari perhatian. Yang saya pertanyakan, apakah pada tahun 2021 ini tetap ada proses pembangunan di infrastruktur, Pak Ari? Dan kira-kira menghabiskan budget berapa yang dipakai untuk tahun 2021 untuk infrastruktur kita di Tanggamus? Jadi untuk 2021, karena kita sudah mengalami refocusing di tahun 2020, semua program PUPR yang di 2021 ini semua berjalan. Karena termasuk banyak melaksanakan pekerjaan yang tertunda di tahun 2020. Dan untuk di 2021 ini sudah hampir 100% terlaksana dengan sekitar 280 miliar, tapi itu bukan berupa infrastruktur semua, termasuk di dalamnya ada pembangunan tanah, juga bedah rumah. Baik, Pak. Kalau Pak Wakil Ketua, gimana melihatnya, Pak, proses pembangunan infrastruktur kita di tahun 2021 ini? Ya, yang pertama sudah kita ketahui semua bahwa 2021 ini masih dalam masa pandemi, masih ada pandemi kita. Artinya anggaran kita yang ada semua OPD, tidak hanya PU, semua terpangkaskan oleh kebutuhan yang diperlukan untuk penanganan COVID. Begitu juga di Dinas PU, lihat ada efisiensi untuk keperluan kebutuhan penanganan COVID. Tapi tidak banyak di situ, tidak efisiensi. Ada, sudah saya lihat sudah berjalan pembangunannya. Semua yang dikatakan oleh Dinas PU tadi semua sudah berjalan. Dalam hal pembangunan infrastrukturnya juga segala ini, baik jembatan, jalan dan lain-lainnya sudah. Cuman kalau kita melihat yang ada di masa pandemi ini jelas juga bahwa kena terkucurnya dana untuk penanganan COVID itu juga, maka kemudian ada kekurangan anggaran yang seharusnya sudah kita rencanakan, kemudian itu tidak bisa dilakukan. Nah, jadi untuk di Dinas PU berharap ke depan juga nanti kita akan evaluasi apa-apa saja yang kebutuhan yang mendesak yang harus kita bangun, nanti DPRD akan kita anggarkan di tahun setelahnya, yaitu di tahun 2002. Itu. Artinya proses pembangunan di tahun 2021 ini, walaupun kita masih berada di masa pandemi, tetap berjalan dengan semua keterbatasan itu, kira-kira begitu, Pak, ya? Iya, betul. Jadi ya mau tidak mau dia harus berjalan. Karena memang bicara tentang kebutuhan, prioritas dan program yang mendesak, maka harus dilakukan, harus dipekerjakan semua. Kayak contoh di bidang pembangunan irigasi atau pembangunan yang pengairan. Kalau di situ kan ini kan juga musim-musim hujan, mau tidak mau kita harus alihkan di situ untuk penanggulangan kebanjiran itu. Contoh di Kecamatan Semaka ya, yang kemarin, ya mau tidak mau Dinas PU harus turun untuk penanggulangan kebanjiran itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, pemirsa Kupas Talkshow, ada wacana yang menarik yang kami juga perlu tanggapan yang serius dari kita warga Lampung, warga Kabupaten Tanggamus, dan juga bapak-bapak di legislatif. Ada wacana dari pemerintah provinsi untuk menggandeng investor asing melakukan perbaikan jalan di Provinsi Lampung. Menurut bapak-bapak dari legislatif, bagaimana
bagaimana kira-kira dengan rencana ini? Apakah ini dimungkinkan dan apakah ini juga akan berdampak positif bagi pembangunan di daerah ini di Tanggamus dan bisa berdampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat? Pertama, Pak Wakil Ketua, boleh menanggapi, Pak? Soal melakukan kerjasama dengan investor asing ya, kita sebenarnya welcome saja. Kalaupun itu ada rencana dari pemerintah daerah untuk menggandeng investor asing, kita welcome saja. Selama itu bicara tentang kepentingan, selama itu bicara tentang perjuangan, kemudian kebutuhan dari masyarakat, kenapa tidak? Karena memang bicara saat ini kondisi keuangan kita, baik pendapatan kita juga, kemudian dana DAK, kemudian DAU kita juga dari pusat itu sangat, ya bisa kita katakan sangat minim. Artinya ketika itu memang kebutuhan dari pemerintah daerah untuk melakukan pergerakan infrastruktur kita, kenapa tidak? Sepakat saja. Artinya kita sangat welcome. Ya. Pak Edialisme gimana, Pak? Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan tadi. Artinya kalaupun ada investor asing yang ingin bekerja sama dengan pemerintah daerah, tentunya ya kita sangat-sangat menerima itu. Tadi sudah disampaikan oleh pimpinan, artinya anggaran kita sangat minim dan berharap investor asing itu bisa membangun, dan tentunya dalam hal kerjasama ini saling menguntungkan dan jangan sampai merugikan masyarakat itu sendiri. Karena kalau misalkan sampai merugikan masyarakat, bicara tentang kebutuhan tadi, ya kita berharapkan masyarakat ini sejahtera untuk kedepannya. Jadi kalau misalkan memang merugikan masyarakat, ya untuk apa? Jadi yang jelas kita berharap ke pemerintah, apapun itu kerjasama dengan pihak asing, selagi untuk kepentingan dan untuk kebutuhan masyarakat banyak, khususnya masyarakat Kabupaten Tanggamus ini, ya kita sangat tunggu-tunggu itu kerjasama itu. Jadi sekarang ini kan ada kita bisa buka lah di di bidang kerjasama, misalkan contoh di satu pintu. Nah tentunya bisa mencari investor asing, bisa membangun kabupaten kita dan bisa membenahi apa yang menjadi kekurangan di kabupaten kita. Hendrawan Alam gimana, Pak? Kalau pandangan Bapak tentang Ya, boleh dipakai mic-nya, Pak. Suaranya tercatat. baik, terima kasih. Sedikit pemahaman saya tentang pembangunan yang di sini tentang investor asing itu sendiri. Kami berharap antara pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus, pemerintah provinsi, di sini kabupaten ada Ibu Dewi Handayani, provinsi Bapak Gubernur Arinal, dapat benar-benar menjalin kerjasama, perjanjian kerjasama guna pemerataan pembangunan di Kabupaten Tanggamus. Saya sih bangga sekali kalau menurut saya, kalau memang itu terjadi MOU bahwa Tanggamus ini ingin maju loh, masyarakatnya jangan sampai kita ini ketinggalan sama kabupaten lain. Itu kebanggaan tersendiri bagi kami ini, karena selama ini berdirinya Kabupaten Tanggamus ini memang itu yang didambakan sama masyarakat di Kabupaten Tanggamus. Saya kira sangat setuju saya jika itu tidak merugikan masyarakat, ya sama-sama menguntungkan itu. Mungkin itu yang pendapat saya. Pak Ari udah tentang rencana itu tadi yang saya sampaikan. Kira-kira apakah sudah ada progresnya sampai ke dinas di kabupaten, Pak? Pada prinsipnya Dinas PUPR masih mengamati, mempelajari, dan kalaupun memang itu nanti mendekati realisasi, PUPR akan bersama-sama dengan Dewan akan mempelajari
mempelajari bentuk MOU-nya itu bagaimana, cara pembayarannya, sumber dananya bagaimana, yang sekiranya tidak memberatkan APBD kita, lalu sifatnya tuh betul-betul membantu. Kita kasih contoh ya, ke revitalisasi pasar di Talang Padang. Ya. Itu mereka tuh memang betul-betul punya modal. Mereka invest, lalu setelah 25 atau 30 tahun kemudian itu kembali ke Kabupaten Tanggamus. Kalau bentuknya seperti itu, mereka memang investor betul-betul siap dana, kita PUPR sangat mendukung. Tapi tetap saja PUPR mengamati bersama dengan Pak Dewan untuk mempelajari MOU tersebut. Sepanjang itu menguntungkan bagi rakyat Tanggamus, kita sangat mendukung. Artinya kita akan dukung penuh, ya, tentu dengan memperhatikan poin-poin ya, apa yang disepakati dalam pelibatan pihak-pihak investor itu tadi, gitu Pak ya. Baik Pak, lalu satu hal juga yang menarik Pak, karena tentu proses pembangunan di setiap daerah itu sampai hadirnya wacana melibatkan investor asing, itu kan yang menarik sebetulnya. Tetapi di sisi lain menjadi pertanyaan serius bagi kita adalah di mana pengusaha-pengusaha lokal. Nah, sejauh ini Pak Ari, bagaimana keterlibatan pengusaha-pengusaha lokal di Kabupaten Tanggamus untuk pembangunan infrastruktur melalui program-program PUPR Pak? Ya. Kita kilas balik dulu, kita pernah dapat suntikan dana dari investor untuk 3 pasar Kota Agung, Kisting, satunya lupa saya. Lalu tahun ini juga kita dapat suntikan dana dari investor, yaitu pasar Talang Padang. Itu semua investor dari luar Kabupaten Tanggamus. Kalau ditanya di mana kesulitan dari kearifan lokal, dapat saya disampaikan di sini sudah positif dana. Ketersediaan dana untuk investasi tersebut bukan dana kecil, tidak butuh 20 atau 30 miliar. Sehingga sampai saat ini Kabupaten Tanggamus itu bekerja sama dengan investor belum pernah dari kearifan lokal, tapi dari luar Kabupaten Tanggamus. Nah, adapun proses kerjasama seperti investasi tadi itu pengusaha lokal tapi bukan dari Kabupaten Tanggamus gitu Pak ya? Betul. Pak Kurnain gimana Pak? Pandangan apakah memang pengusaha lokal kita belum mampu atau memang belum diberi ruang atau bagaimana Pak? Kok kita harus cari pengusaha asing? Apakah memang kita tidak mampu gitu? Bicara itu soal, benar kata Pak Yuda tadi PU. Jadi bicara soal kemampuan dari dananya, apakah ada atau tidak adanya. Saat ini yang kita lihat lokal Tanggamus ini ya, lokal Tanggamus. Sampai selama ini saya lihat belum ada ya, belum ada. Kemudian di tingkat provinsi pun ya baru beberapa saja yang sudah menawarkan kerjasama yang dibilang oleh Pak Yuda tadi, contoh pasar itu. Jadi sebenarnya bicara tentang kemampuan dana saja. Tapi ini berharap juga kepada pemerintah daerah untuk tetap membuka selebar-lebarnya jika memang ada tawaran kerjasama, membuka tawaran kerjasama kira-kira gitu. Bahasanya untuk kita coba untuk jemput bola di mana peluang-peluang pengusaha yang bisa menginvestasikan dananya ke pemerintah daerah dalam bentuk kerjasama. Mungkin kalau ada kerjasama, betul kata teman-teman tadi bahwa saling menguntungkan. Tapi persoalannya kita buka aja dulu, buka peluang selebar-lebarnya, buka tawaran kerjasama untuk pada investasi. Baru nanti kita bisa melihat mana yang memadai, mana yang mampu. Jadi untuk selama ini investasi kita ya di Tanggamus masih kosong. Kemudian di tingkat lokal provinsi ada beberapa yang sudah menanyakan. Jadi
punya peluang menawarkan kepada investasi-investasi untuk diadakan kerjasama. Ya. Ini sebuah penekanan bagi Dinas PUPR bahwa perlu untuk membuka ruang yang seluas-luasnya dan mengajak potensi-potensi pengusaha lokal, kira-kira begitu Pak ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara pemirsa Kupas Talk Show, tentu kita semua mengetahui bahwa saat ini di setiap kabupaten dan tentu di setiap kabupaten memiliki desa, atau kalau di sini istilahnya pekon ya, ada yang namanya anggaran dana desa. Dan salah satu amanat undang-undang desa adalah membentuk badan usaha milik desa. Yang menjadi pertanyaan kami adalah, kita optimis bahwa setiap desa bisa melaksanakan undang-undang desa itu dengan baik. Salah satunya membentuk BUM desa. Nah, dalam hal pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tanggamus, sudah ada belum badan usaha milik desa yang dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tanggamus? Yang pertama, saya izin bertanya ke Pak Wakil Ketua, bagaimana Pak? Ya, itu arahan program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat agar semua desa membentuk BUMDes, badan usaha milik desa. Cuma persoalannya kita melihat berapa saja yang ada di Kabupaten Tanggamus, tidak semua, bahkan bisa presentasinya itu lebih dari 50%. BUMDes itu ada. Pertanyaannya apakah itu berjalan atau tidak, itu kita bisa lihat sendiri Pak. Di pekon-pekon kita BUMDesnya ada, tapi usahanya yang nasionalnya nggak jalan, tidak terlihat dan tidak dirasakan oleh masyarakat. Ini yang ada. Udah bagus kebijakan, kemudian keputusan yang didorong oleh pemerintah pusat ke desa terhadap anggaran dana desa. Sudah bagus dan sudah ada semua BUMDes kita ini. Coba kalau kita lihat dari masing-masing pekon, sudah ada semua BUMDes kita, tapi belum maksimal. Jadi sesuai dengan tujuannya BUMDes itu belum tercapai, tidak bisa maksimal, masyarakat belum bisa merasakan. Nah, maka kemudian ada kebutuhan kita dari pemerintah daerah ini, dalam hal ini mungkin dinas PMD, kita juga punya dinas PMD, untuk memberikan arahan lah, sebuah konsep yang berbicara tentang apa potensi yang ada di desa itu, sehingga kita kemudian melahirkan BUMDes. Ini kan kadang-kadang potensinya ada, tapi tidak disesuaikan dengan BUMDes, sehingga BUMDesnya ya begitu-begitu saja, bahasanya hidup segan mati tak mau. Nah, itu yang ada di Kabupaten Tanggamus. Baik. Oleh karena itu, maka kemudian harapannya pemerintah daerah kita juga, nanti kita share lah dengan teman-teman DPRD, pemerintah daerah kita ini membuat sebuah terobosan agar mengarahkan semua pekon-pekon yang ada untuk membuat sebuah konsep, membuat memetakan potensi yang ada di desa atau pekon yang ada, sehingga BUMDesnya berjalan lancar, kemudian dinikmati oleh masyarakat dan tujuannya sesuai. Itu. Terima kasih. Pak Hendrawan Alam, bagaimana kira-kira Pak pandangan Bapak? Terima kasih. Tentang BUMDes ini sendiri, sependapat dengan apa kata pimpinan Bapak Kurniawan Kurnain. Sebenarnya BUMDes ini sudah ada, tertata sesuai dengan aturan yang ada. Cuman dalam pelaksanaannya kurang maksimal. Bahkan saya lihat di pokok-pokok itu yang sudah ada BUMDes sekarang, kemana BUMDesnya? Kegiatannya apa? Nah, itu kurang maksimal. Saya berharap dari pemerintahan Kabupaten Tanggamus ini
dapat memberikan penyuluhan lagi ke pokon-pokon supaya benar-benar dilaksanakan sama mereka dengan anggaran yang ada, dana yang ada, dapat melaksanakan guna masyarakat ini dapat merasakan apa sebenarnya arti BUMDes itu sendiri. Terkait dengan hal tersebut, BUMDes ini sudah mungkin saya lihat ada beberapa tempat pariwisata yang kegiatannya atau alokasinya beliau itu untuk kegiatan pariwisata, karena di Tanggamus ini kebanyakan wisata alam seperti pantai dan pegunungan dan air terjun seperti mata air dan sebagainya. Sebatas itu. Tapi untuk digerakkan dalam sektor ekonominya itu sendiri belum kelihatan. Dibentuk koperasi yang model mana kita nggak tahu. Jadi saya berharap kembali itu ada penyuluhan kembali supaya benar-benar Tanggamus ini dengan kearifan lokalnya, dengan dana yang ada dapat memberi manfaat lebih terhadap masyarakat Tanggamus sehingga Kabupaten Tanggamus ini dipandang sama kabupaten lain bisa bersaing. Dan suatu cermin kebanggaan dari kami masyarakat kalau seandainya kabupaten dalam pemerintahan sekarang ini dapat memberikan kemajuan yang signifikan. Jadi ya kembali lagi tadi itu supaya diharapkan BUMDes ini dapat dimaksimalkan kembali, adanya penyuluhan kembali supaya benar-benar dana yang ada ini dapat terserap di masyarakat. Begitu. Kalau saya bisa simpulkan, BUMDes-nya ada, tapi tidak beroperasi maksimal. Lalu bagaimana mungkin dilibatkan dalam proyek-proyek infrastruktur Pemda? Kira-kira begitu, Pak ya? Ya, saya jawab ini ya. Saya kira kalau di infrastruktur belum ada ya, Pak ya. Belum ada. Jadi rata-rata mereka dipergunakan untuk kearifan lokal. Artinya lokal di sini adalah pekon itu sendiri. Jadi maju tidaknya BUMDes itu tergantung kepala pekon. Kalau untuk sektor untuk pembangunan yang ada itu saya kira belum ada yang melaksanakan karena keterbatasan dana itu. Iya, mungkin itu aja. Kalau soal bicara tentang dana desa, ada infrastruktur yang dibangun. Contohnya kita lihatlah desa-desa membangun irigasi ya, kemudian membangun rabat beton. Itu sebenarnya ada dari dana desa. Ya bisa saja itu juga bagian dari arahan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas PU. Ada kan ini, kalau jalan lingkungan kita coba penguatan dananya itu kita serahkan pada dana desa kalau jalan lingkungan. Kemudian jalan penghubung pekon kita serahkan pada pemerintah kabupaten. Itu bagian dari penugasan dari dana yang ada. Nah, itu pemaksimal untuk dana desa kita itu adalah ya jalan lingkungan, irigasi dan lain-lainnya. Cuman persoalan kalau kita kaitkan dengan BUMDes yang ada, nah BUMDes ini yang nggak berjalan, selalu diserahkan pada infrastruktur saja, bangun irigasi, kebutuhan masyarakat benar nggak bangun irigasi itu kebutuhan masyarakat, atau hanya kebutuhannya segelintir orang saja, yang kita nggak tahu dalam tanda kutip apa yang ada di situ. Kenapa harus bangun irigasi terus, kemudian jalan yang memang belum ada kebutuhannya kemudian dibangun. Nah ini maka kemudian kita harus butuhlah pemetaan nanti juga teman-teman dewan ini ketika reses, ketika berkunjung ke dapil selalu yang ada tuntutannya adalah bangun ini. Nah nanti kita serahkan kepada pemerintah daerah untuk kita diskusikan. Oh ini loh pemetaannya untuk ini serahkan pada dana desa karena ini adalah jalan lingkungan dan irigasi lingkungan. Kemudian kalau penghubungan nanti kita pilah-pilah. Itu yang harapan ke depan untuk kita baguskan. Baik. Saya pindah ke program yang lain di bidang infrastruktur dan ini juga sangat hangat diperbincangkan di publik sebetulnya tentang bedah rumah.
Saya ingin bertanya ke Pak Edialismi. Dalam pantauan Bapak di Komisi 3 ya, di Komisi 3, bagaimana proses penentuan sasaran program? Mari Pak, silakan. Bagaimana proses penentuan sasaran program bedah rumah yang Bapak ketahui dan ikuti di Komisi 3 itu oleh Pemda, Pak? Alhamdulillah, artinya dalam program bedah yang sudah diprogramkan oleh PUPR itu kita lihat sampai sekarang ini sudah sangat membantu meringankan beban masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi menengah, artinya masyarakat yang betul-betul susah. Jadi dengan program bantuan bedah rumah ini kita lihat beberapa tahun ini terus berjalan, artinya rumah-rumah yang tidak layak huni itu alhamdulillah kita bisa bangun dan kita bisa membantu meringankan biaya renovasi rumah tersebut. Dan kalau tidak salah kita satu rumah itu kita memberikan bantuan sekitar 17,5 per rumah, 17,5 juta. Artinya kita alokasikan 2,5 juta itu untuk biaya tukangnya dan 15 juta itu untuk peruntukan pembelian materialnya. Dan di sisi lain juga artinya bedah rumah sangat membantu masyarakat yang tertimpa musibah. Contoh masyarakat entah itu bencana, karena kabupaten kita, Kabupaten Tanggamus ini Pak, dari 15 kabupaten kota kita termasuk nomor 1 dampak bencananya, Kabupaten Tanggamus, luar biasa. Jadi kita berharap dengan bencana yang ada yang memang terjadi di Kabupaten Tanggamus, contoh misalkan ada kebakaran, itu rumah habis, yang baru-baru ini seminggu ada rumah kebakaran, tetapi pada saat kita koordinasi mengetahui ada musibah kebakaran, kita koordinasi dengan PUPR, alhamdulillah direspon positif, sehingga merasa masyarakat itu merasa nyaman, masyarakat merasa terbantu bahwa nanti walaupun rumahnya habis terbakar akan dibangun oleh pemerintah daerah. Nah, jadi saya berharap ini program terus berlanjut karena ini berdampak positif sekali terhadap masyarakat, meringankan beban masyarakat itu tadi. Bedah rumah ini tentunya ke depannya berharap kalaupun memang PAD kita juga meningkat, tentunya anggarannya pun akan kita bisa sesuaikan dan kita bisa tambah, sehingga betul-betul masyarakat itu bisa sejahtera. Itu yang dinamakan masyarakat bisa menikmati hasil daripada bangunan. Karena malu juga kita Pak kalau misalkan kita nggak peduli melihat rumah-rumah yang memang tidak layak huni, kita biarkan begitu saja. Nah, jadi kita berharap semua elemen masyarakat yang terlibat tentunya bersama-sama kita berjuang memperjuangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat itu. Pak Aryuda, tentu dalam hal seperti yang disampaikan Pak Edialismi tadi, tentu ada proses yang dilalui oleh dinas dalam penentuan sasaran penerima bantuan itu Pak ya. Itu prosesnya bagaimana Pak? Dan kira-kira pencapaiannya program bedah rumah itu di Tanggamus gimana Pak sejauh ini Pak? Oke, dapat saya jelaskan dulu dari awal bahwa untuk Kabupaten Tanggamus kita sudah mengupload data RTLH rumah tidak layak huni itu sejumlah 12.000 rumah. 12.000 rumah ini akan ditangani oleh 3 sumber dana. Yang pertama APBN, namanya BSPS. Melalui APBN ini atau BSPS ini, sasarannya adalah mereka yang telah terdata di program Sibaru atau Krisna. Jadi begitu mereka memberi bantuan, nama dan alamat sudah tercantum. Kota umpamanya 300 rumah, mereka tuh sudah menyebutkan nama dan alamat si calon penerima, diambil dari data di Kabupaten Tanggamus 12.000 rumah dalam program Krisna atau Sibaru. Itu yang APBN. Untuk yang dana DAK itu mereka memberi sasarannya melalui SK Kumuh yang dikeluarkan oleh Bupati.
SK Kumuh di Kabupaten Tanggamus dari 20 kecamatan hanya mencakup 5 kecamatan, Wonosobo, Kota Agung Barat, Kota Agung, Gisting, dan Talang Padang. Ini sasaran dari dana DAK pembugaran perumahan, tidak bisa keluar dari 5 kecamatan. Yang paling fleksibel itu dana APBD. APBD ada 2 macam, APBD Tambak Tanggamus dan APBD dari provinsi. Nah, untuk menyerap aspirasi baik dari masyarakat, terutama dari anggota Dewan Kabupaten Tanggamus, termasuk bencana-bencana mulai dari puting beliung, kebakaran, longsor, banjir, itu kita akomodir melalui bedah rumah bersumber dana APBD Kabupaten Tanggamus. Nah, untuk masalah program pencapaian dari 12.000, kita selama 2 tahun dari 2019 sampai 20 kita sudah menangani hampir 2.000 rumah. Dari saya pencapaiannya dari 12.000 iya. kita capai 2.000 rumah. Nah, 2.000 ini kita sudah mendapat bantuan luar biasa dari pusat berkat dukungan dari Dewan melalui aspirasi itu per tahun rata-rata 600. Jadi kalau dibandingkan dengan APBD itu sangat kecil. Yang besar itu malah bantuan dari pusat. Jadi kalau melihat data dari 12.000 baru tercapai selama 2 tahun, baru 2.000, progres kita masih kecil karena memang sumber daya memang kecil. Demikian. Oke, baik. Tentu kita berharap ke depan kalau dimungkinkan kesejahteraan semakin baik, pandemi segera berakhir, ekonomi kita membaik, mudah-mudahan program ini bisa ditingkatkan, kira-kira begitu Pak ya. Nah, terakhir tentu Bapak-bapak dari legislatif setiap kali kunjungan atau reses bertemu dengan warga, tentu ada hal-hal keluhan-keluhan, masukan-masukan yang sering disampaikan ke Bapak-bapak terkait infrastruktur. Saya ingin tanya, kira-kira perihal apa yang paling sering dikeluhkan dari warga, Pak? Yang pertama, Pak Hendrawan Alam. Ya, terima kasih. Terkait kegiatan kami pada waktu reses di sini, kami banyak keluhan masyarakat ini minta dibangun, Pak. Tapi kita bicara anggaran di situ. Sementara kami ini di Dewan ini butuh pemerataan pembangunan, bukan hanya misal dapil saya di Gisting, di Gunung Alif dan Sumberjo. Tapi sepenuhnya agar apa usulan Dewan ini, karena Dewan ini berasal dari dapil masing-masing. Kalau sampai ajuan masyarakat, suara masyarakat tidak ada sama sekali, ini yang repot. Jadi kami berharap dengan keterbatasan dana, apalagi banyak reperkusi, pandemi dan sebagainya sekarang ini, ya seyogyanya semampunya ada berbagi antara dapil masing-masing supaya masyarakat kami dipilih oleh masyarakat. Jadi seenggak-enggaknya, oh di sana loh ada pembangunan walaupun 1-2 karena keterbatasan itu sendiri. Terus yang kedua, adapun pembangunan yang ada yang kami miris ini kadang-kadang di saat penghujan ini drainase saja tidak ada yang merawat. Kepala pokon ini bukan semuanya, artinya ada beberapa kepala pokon ini yang kurang perhatian, kurang andil terhadap lingkungan. Ada kalanya irigasi yang saluran air yang tersumbat malah ditutup, daun-daun dibakar dan sebagainya, bahkan ditutup tanah sehingga air itu merusak badan jalan itu sendiri. Ya, masyarakat bertanya, Pak, jalan kami rusak, Pak, jalan kami rusak. Padahal baru dibangun, Pak. Bukan kesalahan dari pihak pembangunnya, tapi lingkungan sendiri, karena di saat musim hujan air masuk ke jalan dan aspal ini kalahnya kan sama air, Pak. Apalagi dengan mungkin ditambah lagi mungkin ada mobil yang bermuatan lebih 24 ton, 20 ton, dan ditambah itu semakin rusak, Pak. Masyarakat bertanya, apa pemerintah ini, apa yang dibangun pemerintah ini?
Padahal sudah ada nyata-nyata di depan mereka, itu sudah ada. Bahkan saya sendiri, yang di dapil saya sendiri, saya katakan ke mereka, kita ini sudah bagus loh. Yang perhatian ini daerah Semaka, Bulog, daerah Ulu Belu, daerah Kulumbayan. Ayo kita lihat ke sana. Kalau hanya melihat kok jalan saya jelek, di sana itu lebih membutuhkan skala prioritas sebenarnya. Tapi karena kebijaksanaan yang dari pihak legislatif dan eksekutif ini harus pemerataan pembangunan ini dibagi. Kalau dengan anggaran yang ada difokuskan satu tempat juga tidak mungkin. Pasti yang lain, masyarakat yang lain mencari perbaikan, di sana perlu perbaikan jalan, di sini perlu perbaikan jalan, di sini sudah jadi tanah. Karena pembangunan yang ada berkelanjutan ini tidak itu aja. Pasti pemerintah itu memikirkan yang lain juga. Kalau seandainya itu aja ya, gimana masyarakat yang lain yang ketempatan dewan-dewan ini? Artinya masyarakat juga harus memahami bahwa pembangunan ini bukan hanya di satu wilayah, tapi banyak hal yang harus dibagi. Iya betul, gitu, Pak, ya. Ya seperti mungkin tempat Pak Kurnain bisa jadi pasti membutuhkan, tempat Bung Edi pasti membutuhkan, dan dewan-dewan yang lain ini termasuk ya itu. Kembali lagi di saat setelah dibangun antara pemerintah di tingkat persekolah atau di lingkungan jalan itu sendiri, mereka itu harus punya keikhlasan untuk merawat jalan itu supaya tidak cepat rusak. Betul. Jadi nanti kalau misalnya tidak dirawat, setahun rusak lagi, tapi kembali lagi masyarakat sendiri kurang peduli terhadap lingkungan itu sendiri. Saya berharap ya kepala persekolah di sini, Dinas PUPR melalui pemerintah Tanggamus, kecamatan disampaikan ke tingkat persekutuan, mereka yang ada drainasenya, saluran yang tersumbat untuk perawatan jalan. Jadi ada dan operasional desa untuk kegiatan lingkungan. Baik, Pak. Mungkin itu aja. Terima kasih. Pak Idealisme, kira-kira apa, Pak, keluhan yang sering didapat dari masyarakat, Pak? Ya, kalau keluhan pada saat kita turun ke dapil, kebetulan kita sementara ini saya bicara dapil saya nih, Pak. Jadi di dapil saya tuh ada 5 kecamatan. 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Bulog, Kecamatan Limau, Cukubalak, Kulumbayan Barat, dan Kalongan Induk. Di sana yang sangat-sangat dikeluhkan oleh masyarakat infrastruktur jalan. Kadang-kadang masyarakat itu, kami nggak minta apa-apa Pak Dewan. Dalam menyerap aspirasi pada saat kita reses, itu infrastruktur jalan itu saja yang diminta. Karena jalannya banyak yang hancur ya Pak. Nah, jadi kita berharap kepada pemerintah, artinya betul pemerataan daerah setiap dari 20 kecamatan yang ada kecamatan Kabupaten Tanggamus ini, tentunya infrastrukturnya harus pada saat kita menganggarkan itu harus ada pemerataan. Dan juga yang sering dikeluhkan penerangan jalan. Kita dalam penerangan jalan di desa-desa atau di pekon-pekon kita itu belum maksimal. Nah itu yang sering terjadi, ada kecelakaan, apalagi dengan di wilayah kita ini wilayah pegunungan. Kami melihat aduan masyarakat itu banyak sekali ya. Karena rusaknya jalan itu tadi timbulnya kecelakaan. Pada saat mereka membawa hasil bumi pun juga, karena ini pegunungan, jalan infrastrukturnya yang rusak, mereka jatuh, terbalik. Yang dirugikan juga masyarakat. Dan yang terakhir artinya jembatan-jembatan kita yang kita berharap ke depannya ada pembenahan pembangunan, karena itu juga menjadikan sumber untuk mensejahterakan masyarakat sebagai penghubung bisa antar dusun, antar wilayah. Ya kita berharap semuanya ke depannya ini, mari kita bersama-sama membangun, mensejahterakan masyarakat Kabupaten Tanggamus yang tercinta ini. Jadi gitu Pak. Baik, Pak
sering didengar dari masyarakat, Pak? Iya. Hari ini kalau bicara dewan, karena dewan kita turun ke lapangan, turun ke dapil, dewan bagaikan dewan bisa menyelesaikan semuanya. Tapi nyatanya tidak. Ada hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan oleh dewan. Tapi tetap kita perjuangkan untuk teman-teman di DPRD, kita perjuangkan. Yang pertama, benar terkait dengan infrastruktur itu sudah umum, masyarakat minta ini dibangunkan, kemudian ini coba untuk diperjuangkan, jalan, irigasi dan lain-lainnya. Kemudian di DPRD kita telurkan menjadi epokir kalau kita bahas pokok-pokok pikiran DPRD. Jadi kita kawal di DPRD, kemudian kita panggil Dinas PU yang memang bicara tentang infrastruktur, kita panggil, kemudian kita utarakan, kita sampaikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Alhamdulillah dalam hal ini, walaupun benar kata Pak Hendrawan tadi, walaupun tidak bisa kita perjuangkan semua, ada beberapa yang bisa kita kawal, kemudian itu bisa direalisasi. Terkait infrastruktur yang pertama. Kemudian yang kedua, yang paling sering kita dengar saat ini, karena ini masa pandemi, yang banyak hiruk pikuk terkait dengan bantuan sosial. Nah, bantuan sosial, BLT, PKH, bansos. Nah itu, jadi masyarakat-masyarakat yang ada saat ini keluhannya itu terkait dengan bahwa kok saya nggak dapat. Yang sementara masyarakat yang memang mampu dapat. Nah, terkait dengan pendataan. Maka kemudian kemarin kita juga dari DPRD membentuk pansus bansos. Kenapa pansus bansos? Karena ada aspirasi dari masyarakat bahwa pembagian bansos-bansos ini masih belum maksimal sasarannya. Pendataannya yang dianggap mampu masih juga mendapatkan bansos. Yang sudah punya pekerjaan, misalkan dia sudah diangkat PNS, masih juga mendapatkan bansos. Sementara masyarakat yang memang belum mampu tidak mendapatkan terkait dengan pendataan. Maka kemudian kita DPRD melanjutkannya dengan membentuk pansus. Berharap juga karena memang ini keluar terkait dengan pendataan, katanya pemerintah desa, pemerintah Pemkot sudah merevisi terkait dengan pendataan yang harusnya mendapatkan bantuan tersebut. Cuman ketika keluar dari perusahaan masih tinggi lagi datanya. Nah ini yang teman-teman DPRD ini kita perjuangkan. Di mana sih yang kok nggak bisa dirubah pendataan itu yang mendapatkan yang harus mendapatkan? Itu yang terkait dengan bansos. Itu mungkin yang bisa. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Lebih kurang 20 menit kita sudah dalam proses pas talkshow ini. Dan pemirsa, Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada, demikian talkshow kita hari ini. Sebelum diakhiri, saya beri kesempatan untuk menyampaikan closing statement masing-masing narasumber. Singkat, hanya satu kalimat. Apa yang diharapkan dari masyarakat Tanggamus tentang infrastruktur kita di Kabupaten Tanggamus? Hanya satu kalimat, Pak. Dimulai dari Bapak Aryuda, Kabid Penyediaan Perumahan di PUPR Kabupaten Tanggamus. Terima kasih. Semoga kedepannya seluruh rakyat Tanggamus ikut menjaga segala infrastruktur yang telah dibangun sehingga bisa berumur panjang dan lebih bermanfaat. Hendrawan Alam. Hendrawan Adam. Karena Alam ini sudah angin kayak gini. Terima kasih itu closing statement saya. Ayo mari berjuang masyarakat membangun, merawat
supaya Tanggamus ini dengan pemerintahan yang ada sekarang dapat lebih baik, lebih maju. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Edialismi. Ya, kita bersama-sama berharap antara pemerintah daerah dengan eksekutif dan legislatifnya bersama-sama bahu-membahu, tujuannya satu, untuk mensejahterakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Tanggamus. Terima kasih Pak Kurnain, Wakil Ketua DPRD. Ya, kalau satu kalimat sedikit pendek aja ini. Satu kalimat, bersatu, berjuang, menang. Luar biasa. Terima kasih. Kemudian kita berjuang, maka kita menang. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara. Secara khusus saya ucapkan terima kasih untuk para narasumber, Pak Kurnain, Wakil Ketua 3 DPRD Tanggamus, Pak Edialismi, Ketua Komisi 3 DPRD Tanggamus, Pak Hendrawan Adam, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Tanggamus, dan Pak Aryuda, Ketua Bidang Penyediaan Perumahan Dinas PUPR Kabupaten Tanggamus. Demikian talkshow kita hari ini saya akhiri. Terima kasih untuk keikutsertaan para Bapak Ibu saudara-saudara pemirsa talkshow. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pun. Ya pun.